Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Marcella Putri, program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan NIM 25111041334 dari kelas 2D. Hari ini kita tidak akan membahas angka atau teori yang ada di atas kertas. Di sini kita akan membedah salah satu core issue dari transformasi kesehatan nasional kita, yaitu intervensi spesifik penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau biasa dikenal dengan PMT pada ibu hamil, KEK atau kondisi energi kronis. Melalui pemaparan ini, saya akan mengajak kalian semua melihat bagaimana gizi preventif di masa kehamilan adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Nah, di poin ini kita akan mengenal ibu hamil KEK. Sekarang mari kita tarik mundur masalahnya ke hulu, mengenal ibu hamil KEK. Sedangkan KEK sendiri ini adalah singkatan dari kekurangan energi kronis. Sebagai anak kesmas, kita harus jeli dengan kata kronis. Kata kronis di sini artinya kondisi malnutrisi ini bukan terjadi mendadak karena si ibu mengalami morning sickness atau mual muntah di semester pertama. No, ini adalah manifestasi dari defisit asupan makanan bergizi yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau menahun. Kalau kita tarik akarnya, ini adalah domino dari masa remaja putri mereka yang mungkin mengalami anemia atau melakukan diet ketat yang salah, atau juga karena kurang gizi dan kemudian terbawa sampai masa kehamilan. Nah, di slide keempat, penyebab dan indikator KEK. Secara biomedis, penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan yang terus-menerus antara intake energi dan protein dengan kebutuhan fisiologis tubuh dalam jangka yang panjang. Nah, kita melakukan screening massal yang efisiensi di lapangan, kita tidak menggunakan indeks massa tubuh atau yang disebut IMT karena berat badan ibu hamil bias-bias oleh cairan ketuban oleh edema. Akan membahas penyebab dan indikator KEK. Secara biomedis, penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan yang terus-menerus antara intake energi dan protein dengan kebutuhan fisiologis tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk melakukan screening massal yang efisiensi di lapangan, kita tidak menggunakan lagi yang namanya indeks massa tubuh IMT karena berat badan si ibu ini bias-bias oleh cairan ketuban atau edema. Kita akan menggunakan indikator antropometri yang sangat valid, yaitu LILA, lingkar lengan atas. Nah, di Indonesia itu ambang batas nasionalnya itu 23,5 cm. Jika seorang ibu diukur dan hasilnya di bawah angka tersebut, maka si ibu ini dinyatakan bahwa cadangan otot dan lemak di tubuhnya itu sangat tipis dan dia akan dipastikan mengalami KEK. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan HPK. Pertanyaannya, kenapa kita harus sekhawatir itu pada ibu hamil dalam kondisi KEK? Jawabannya ada pada urgensi 1000 hari pertama kehidupan. Jendela ini dihitung sejak awal konsepsi di dalam rahim atau 270 hari hingga anak lahir dan berusia 2 tahun atau 730 hari. Ini adalah golden period di mana fase ini terjadi perkembangan sel otak anak yang sangat masif, pembentukan organ vital dan sistem imun. Nah, di poin ini saya akan garis besar nih bahwa kerusakan gizi pada fase ini bersifat irreversible alias permanen. Kalau janin sudah mengalami hambatan pertumbuhan di dalam kandungan akibat ibunya dalam kondisi KEK, maka struktur otak dan fungsi organnya tidak akan bisa diperbaiki atau di-reward lagi setelah dia lewat usia 2 tahun. Maka the damage is a permanent, guys. Untuk slide ke-6, paket intervensi gizi spesifik bumil. Oleh karena itu, intervensi spesifik dirancang sebagai salah satu paket kontinu yang tidak boleh terputus demi memutus siklus malnutrisi ini. Yang pertama, di fase pranikah dan remaja, kita intervensi lewat pemberian obat tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini. Nah, yang kedua, di fase kehamilan yang kita bahas sekarang ini dan poin paling penting, kita diwajibkan pemeriksaan kehamilan atau ANC minimal 6 kali, konsumsi minimal 90 tablet tambah darah harian, serta pemberian PMT bagi ibu hamil dalam kondisi energi kronis. Yang ketiga, di fase pasca kelahiran dilanjutkan dengan inisiasi menyusu dini atau IMD, ASI eksklusif 6 bulan, hingga MPASI yang kaya akan protein hewani. Pada slide ini akan membahas strategi PMT ibu hamil dalam kondisi KEK. Mari kita bedah bagaimana strategi PMT ibu hamil dalam kondisi KEK yang adaptif saat ini.
Dan pemerintah kini sudah menggeser paradigma yang dari dulunya memberikan biskuit pabrik yang kering, sekarang wajib berbasis PMT pangan lokal. Nah, strategi ini memanfaatkan bahan makanan yang segar, padat gizi, dan paling utama, mudah didapat di lingkungan sekitar keluarga. Selain itu, strategi ini tuh tidak boleh cuma sekedar bagi-bagi makanan gratis saja. Harus diintegrasikan dengan edukasi dan konseling gizi agar ibunya paham serta bersifat berkelanjutan atau PMT pemulihan yang akan diberikan setiap hari selama 90 hari makan berturut-turut. Standar nutrisi PMT yang tepat secara sains gizi, bagaimana standar makro dan mikronutrisi yang kita kejar dalam menu PMT ini. Zat gizi makro, PMT wajib menyumbang tambahan energi sekitar 450 sampai 500 kilokalori, dan yang paling mutlak adalah mengandung protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Kenapa harus hewani? Karena protein hewani ini punya asam amino yang esensial, yang lengkap, dan biomarker penyerapannya yang jauh lebih tinggi untuk sintesis jaringan janin dibandingkan dengan protein nabati. Nah, yang kedua itu zat gizi makro ini harus kaya akan zat besi, asam folat, kalsium, serta zinc untuk mencegah anemia megaloblastik dan mencegah cacat tabung saraf bawaan pada janin. Ingat, prinsip dasarnya itu makanan ini statusnya adalah tambahan, bukan untuk menggantikan porsi utama si ibu tadi. Contoh, menu implementasi pangan lokal. Lalu, bagaimana visualisasinya di dapur masyarakat? Kita bisa mengedukasi menu yang murah, lokal tapi kualitas gizi kelayakannya bintang 5. Untuk sumber protein, kita bisa mengoptimalkan telur rebus atau ikan kembung. For your information guys, ikan kembung ini kaya akan kandungan omega 3 dan DHA yang setara dengan ikan salmon yang mahal. Untuk vitamin dan mineral, kita bisa manfaatkan sup sayur bening atau daun kelor yang di dunia internasional dijuluki dengan miracle tree dengan kandungan zat besinya yang luar biasa tinggi. Untuk cemilan, kita bisa merekomendasikan bubur kacang hijau atau buah pisang lokal. Nah, menu-menu ini membuktikan ke masyarakat bahwa hidup sehat dan gizi berkualitas itu tidak selalu harus mahal. Peran monitoring dan peran Vaskes atau Posyandu. Nah, di slide ini kita akan membahas sebagus apapun programnya, kuncinya ada pada sistem pengawasan atau monitoring. Di sinilah garda terdepannya kita, yaitu Vaskes dan kader Posyandu, dan akan bergerak aktif lewat 3 pilar aksi. Yang pertama, pemantauan rutin, seperti mengontrol grafik berat badan si ibu, mengukur urang lila lingkar lengan atas secara berkala, dan yang kedua ada sweeping, kunjungan rumah. Jika ada ibu hamil KEK yang absen dari Posyandu, kader akan proaktif melakukan sweeping ke rumah agar intervensi ini tidak terputus. Dan yang terakhir ada evaluasi kepatuhan atau compliance. Dan yang ketiga ini adalah tantangan terbesarnya. Kader harus memastikan PMT tersebut benar-benar dikonsumsi oleh si ibu hamil, bukan malah diberikan ke orang lain seperti diberikan kepada anak pertamanya atau ke suaminya yang ada di rumah. Lalu ada indikator keberhasilan program. Di slide ini khususnya sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita harus tahu apa parameter keberhasilan dari program ini. Dan ada 3 indikator utamanya. Yang pertama, capaian target. Secara cakupan administrasi, target kita adalah 100% target sasaran ibu hamil kondisi KEK terjaring dan mendapat PMT. Yang kedua, indikator fisik. Secara klinis, terjadi kenaikan berat badan ibu yang linear sesuai usia kehamilan. Dan ukuran lingkar lengan atas yang berhasil merangkak naik melewati batas kritis 23,5 cm. Dan yang terakhir, hasil akhir atau outcome. Ini tujuan finalnya, di mana bayi lahir dengan selamat, sehat, dengan berat badan normal di atas 2.500 gram dan panjang badan normal tanpa indikasi stunting. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, ada 3 takeaway point yang ingin saya tinggalkan untuk kita semua. Yang pertama, defisit gizi di dalam rahim itu nyata. Stunting bukan sekedar masalah anak itu bertubuh pendek saat balita, tapi masalah sel-sel otak yang kelaparan sejak dalam kandungan karena si ibu mengalami KEK. Yang kedua, waktu kita terbatas. 1000 hari pertama kehidupan tidak punya tombol rewind. Begitu rahim keluar kekurangan nutrisi, dampaknya akan mengunci kualitas sumber daya anak tersebut seumur hidup. Dan yang terakhir, Vitalila adalah alarm kita. Angka 23,5 cm tadi adalah indikator peringatan sejak dini. Dan PMT pangan lokal berbasis protein hewani adalah cara paling taktis dan efisiensi untuk mematikan alarm bahaya tersebut. Nah, sekian pemaparan tugas saya. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang melihat video ini.
Dan terima kasih atas tugas yang diberikan, bisa memberikan saya banyak ilmu dan melatih saya untuk berpublic speaking. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada dosen pengampu mata kuliah gizi dan rekan-rekan perjuangan semuanya. Perkenalkan, saya Fadila Marcella Putri dengan NIM 2511102413324, tepatnya kelas 2D. Hari ini saya akan memaparkan poin penting dari laporan Kementerian Kesehatan mengenai evaluasi data intervensi spesifik stunting triwulan 1 tahun 2026. Perlu kita ketahui bahwa target nasional penurunan stunting kita tahun ini adalah 17,5%. Untuk mencapai angka tersebut, fokus utama kita tidak boleh lagi sekedar menyembuhkan anak yang sudah terlanjur stunting, melainkan kita akan memutus mata rantainya melalui pencegahan kasus baru atau no new stunting. Lantas, pertanyaan krusialnya adalah kapan sebenarnya resiko stunting ini mulai mengancam anak-anak? Berdasarkan data Kemenkes, bayi baru lahir di Indonesia ternyata sudah membawa modal resiko stunting sebesar 11%, di mana ini adalah menjadi alarm keras bahwa masalah gizi sudah terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Saat anak berusia 0-12 bulan, angka stunting relatif aman dan terkendali akibat adanya ASI eksklusif. Jadi perlindungan luar biasa banget ini buat ASI eksklusif. Namun kondisi ini melonjak tajam saat anak memasuki usia 12-24 bulan. Mengapa? Karena ini adalah fase transisi di mana anak mulai mendapatkan MPASI. Disinilah asupan gizi, khususnya kualitas protein hewani, wajib kita perkuat agar pertumbuhan anak tidak terhambat. Sekarang mari kita bedah bersama bagaimana rapor pencapaian kita di triwulan 1 tahun 2026 ini secara year on the year, atau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara umum, kinerja awal tahun ini menunjukkan tren yang menurun. Di satu sisi kita patut mengapresiasi sisi positifnya, di mana ada kegiatan screening anemia pada remaja putri dan angka penimbangan balita di posyandu sudah berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang tepat atau on track. Namun di sisi lain kita dihadapkan ada dua lampu merah yang menjadi PR besar kita bersama. Yang pertama, kepatuhan konsumsi tablet tambah darah atau MMS pada ibu hamil masih sangat rendah. Padahal secara ilmiah ibu hamil membutuhkan 90 tablet selama masa kehamilan agar memberikan dampak nyata pada pencegahan stunting. Yang kedua dan yang paling kronis adalah terputusnya mata rantai intervensi. Kadar posyandu kita sudah sangat luar biasa berhasil mengumpulkan dan menimbang lebih dari 90% balita. Kita berhasil menemukan masalah gizi mereka, tetapi balita bermasalah gizi yang benar-benar mendapatkan intervensi makanan tambahan pemulihan atau PMT masih di bawah 1%. Jadi, rekan-rekan sekalian, esensi dari data ini mengingatkan kita bahwa menimbang balita saja sama sekali tidak akan menurunkan stunting jika tidak diikuti dengan intervensi nyata. Terakhir, laporan ini juga membuka mata kita bahwa stunting ini tidak hanya berbicara tentang masalah kurang makan, tetapi juga berkaitan erat dengan penyakit infeksi. Faktanya, banyak ditemukan kasus di lapangan di mana balita yang mengalami stunting ternyata menderita TBC atau diare kronis. Logikanya begini, sebaik apapun makanan yang kita berikan, berat badan anak tidak akan pernah naik jika penyakit di dalam tubuhnya tidak diobati terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap kali kita menemukan anak yang berat badannya seret di posyandu, mereka wajib segera dirujuk ke puskesmas untuk diperiksa penyakitnya, sekaligus dikejar pemenuhan imunisasi dasar lengkapnya.
Jadi kesimpulannya, tantangan kita di tahun 2026 ini masih sangat besar. Kita harus bergerak melampaui sekedar rutinitas menimbang data di posyandu, beralih pada penguatan kualitas data dan aksi konvergensi intervensi nyata yang langsung menyentuh sasaran. Sekian dari saya, semoga analisis ini bisa menjadi refleksi dan pemantik aksi nyata bagi kita semua di lapangan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya jika banyak kata-kata yang meleset. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.